Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustian Valentinus Halawa. Pada malam hari ini saya akan membuat sebuah video yang berisikan topik diksi atau pemilihan kata. Tema ini saya ambil dari modul sesi 4. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan tugas membuat video ini. Jadi langsung saja, pengertian diksi sendiri dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu yang diharapkan. Diksi juga bertepatan untuk mengatur unsur-unsur yang sangat penting. Contohnya dunia karang-mengarang, komunikasi sehari-hari, maupun di dalam kita memakai kata untuk berkomunikasi sesama manusia. Diksi juga meliputi persoalan, gaya, dan ungkapan. Menurut Wibowo, dengan gaya bahasa dengan diksi yang tepat akan menjadikan karya tulis menjadi karya yang indah dan memiliki sebuah makna yang sangat indah untuk disampaikan. Fungsi diksi sendiri yaitu melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal atau membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah kesalahpahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Yang ketiga, syarat-syarat diksi. Apa saja syarat-syarat diksi? Di sini kita bisa melihat bahwa syarat-syarat diksi itu yang pertama adalah unsur ketepatan, kesesuaian kata sangat penting untuk syarat-syarat diksi. Apabila diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Penggunaan diksi lebih menekankan ke arah kognitif, yaitu di mana kata yang tepat membutuhkan pengetahuan kata yang lebih banyak. Yang kedua, unsur kecermatan. Unsur kecermatan sendiri adalah pemilihan kata yang berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar, diperlukan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyebabkan kemubaziran atau bisa disebut membuang-buang kata. Adapun dimaksud dengan ekonomi bahasa adalah kehematan dan penggunaan unsur kebahasaan. Contohnya, disebabkan oleh fakta karena mengajukan saran A, menyarankan melakukan kunjungan A, berkunjung, mengeluarkan pemberitahuan, memberitahukan, meninggalkan kesan yang dalam, mengesankan. Sementara itu, pemakaian bahasa juga dituntut untuk mampu memahami penyebab terjadinya kemubaziran kata. Yang ketiga adalah unsur kesesuaian. Kita dapat menyesuaikan kata yang dapat diartikan secara apalagi diksi yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Bentuk kesesuaian diksi akan terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan,
atau sesuai dengan konteks keadaan sekitarnya. Lalu kemampuan akhir. Lalu di sini contoh kalimat dalam diksi sendiri yaitu A, denotasi. Jadi kita harus memperhatikan makna kata yaitu denotasi, yaitu adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau bisa kita sebut adalah makna dasar. Makna ini tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Makna denotatif bisa disebut secara eksplisit makna dalam alam wajar, yang adalah makna yang sesuai dengan apa adanya, jadi tidak ditambah-tambahkan maupun tidak dikarang-karangkan. Denotatif ialah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut juga makna konseptual. Makna denotatif ialah makna yang umum. Oleh sebab itu, makna denotatif sendiri contohnya ialah rumah, penonton, pekerja, mati, kamar kecil, dan lain-lain. Kalau kita membuat kalimat di sini, misalnya yang pertama kita membuat kalimat dia adalah wanita cantik, itu denotatif. Lalu yang kedua, gedung itu luasnya 500 meter persegi, itu juga denotatif. Yang ketiga, untuk perayaan Idul Adha telah disediakan 5 ekor kambing hitam. Nah, ini masuknya ke konotasi. Kenapa konotasi? Karena ia mengandung makna tambahan seperti yang disebutkan barusan adalah kambing hitam, yaitu mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Makna konotatif adalah makna yang timbul secara tiba-tiba sebagai sikap sosial dan kriteria tambahan yang dikenalkan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif atau konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Jadi ada sebuah kata atau sebuah arti yang disebutkan dalam kata konotatif dia sendiri. Misalnya, dia adalah wanita manis. Yang kedua adalah dia adalah wanita cantik. Kata cantik lebih umum daripada kata manis. Kata cantik akan memberikan gambaran umum seorang wanita, akan tetapi dalam kata manis terkandung sesuatu maksud tertentu, yaitu bersifat baik, ada pula bersifat jelek. Jadi konotatif sendiri adalah menggiring opini para pendengar atau membaca untuk mengambil makna yang dibaca ataupun didengar. Contohnya adalah sejak 2 tahun lalu ia membanting tulang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Dan di sini makna ini adalah makna konotatif. Kata membanting tulang ialah mengandung makna yaitu bekerja keras dan mengandung sebuah kiasan. Kata membanting tulang ialah makna konotatif. Contoh makna konotatif adalah gedung, wisma, geraha, pemirsa, pemberi hati, pegawai, karyawan, dan wafat. Lalu yang C yaitu sinonim. Sinonim adalah persamaan kata dari 2 kata atau lebih yang bernilai untuk dipergunakan untuk mengalih-alihkan sebagai pemakaian bentuk-bentuk kata bersinonim. Contoh bahasa-bahasa sinonim adalah agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, dan meninggal. Ini adalah contoh-contoh makna sinonim. Ada juga makna antonim. Antonim adalah kebalikannya dari sinonim. Antonim adalah kata yang berlawanan kata. Seperti besar lawan katanya kecil ataupun kuat, bahasa lawan katanya adalah lemah. Ada juga homonim.
Homonim secara etimologi berasal dari kata Yunani atau kuno, yaitu omona yang berarti nama dan homo artinya sama. Secara harfiah, homonim adalah dapat diartikan sebagai relasi, makna yang memiliki hubungan sama tulisan, sama nama, sama pengucapan, namun berbeda artinya. Contohnya, bisa ular itu sangat mematikan. Dan yang kedua, kamu pasti bisa datang. Sekian makna diksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.